Halo teman-teman, kembali lagi di channel Slow aja. Kali ini giliran kita bahas iPhone 16. Setelah kemarin kita bahas iPhone 11 dan 13 ya. Lalu aku memutuskan beli iPhone 16. Ini kemarin udah sempat di unboxing untuk video report penerimaan, belum login ke iCloud dan lain-lain. Nah, ini aku mau unboxing lagi. Kemarin udah sempat diaktifasi tapi belum sempat di restore dari iPhone yang lama. Ini aku beli kemarin di Shopee, di Gmap-nya Shopee. Itu dapat harga 12.500.000, ditambah sama asuransi itu jadi 12.600.000 kalau nggak salah. Itu karena pakai voucher sekitar 10-an%. Jadi menurutku worth it lah. Dari harga di store offline-nya itu 13.999. Oke, langsung saja. Ini segel dari Digimap. Digimap kodenya IDA ya. Kalau iBox PAA, terus yang satu lagi itu SAA dari GDN. Ini dia device-nya. Seperti iPhone 11, nggak beda jauh. Di dalamnya ada apa aja? Ada SIM ejector, kabelnya udah braided. Ini Type C nya iPhone 16 itu Gen 2 apa 3 ya. Lalu ada nggak ada stiker ya, cuma dokumen paper aja. Oke, udah cuma ini aja isinya ya. Masih tidak dapat kepala charger, apalagi headset. Tidak seperti terakhir iPhone dapat kepala charger sama headset itu iPhone 10 kalau nggak salah ya. Oke, kita singkirkan dulu boxnya. Ini dia device-nya. Wow. Untuk desainnya, ini rangkanya pakai aluminium, depan kaca, belakang kaca, tapi ini desainnya finishingnya matte, bukan glossy lagi. Kalau iPhone 11, 12, 13 belakangnya kan glossy ya. Kalau ini matte, jadi nggak bekas jari. Mirip ya, hanya saja kameranya terlihat diameternya lebih besar. Ini iPhone 11, ini iPhone 16. Untuk desainnya masih kotak. Ini ada kamera kontrol, tombol power, Type C pastinya, SIM tray, volume, sama action button. Oke, sampai kita nyalain. Ini HP dirilis 2024 ya. Untuk speknya sendiri, prosesornya dia menggunakan A18 3 nanometer, RAM-nya 8 GB, pilihan storage-nya ada 128, 256, 512. Untuk pilihan warnanya dia ada hitam, putih, pink, terus hijau-hijau gitu, sama biru ultramarin. Sudah support Apple Intelligence. Nah, ini dia tampilannya. Kemarin sudah diaktifasi ya ini. Tuh.
Tanggal produksi 2024, penggunaan pertama Maret 2026. Ini dia. Oh iya, sama ini perihal baterai ini ya. Perihal baterai ini kan jadi jedanya lama banget ini. Dari 2024 sampai 2026. 1 tahun lebih ya, Desember 2024. Ini nanti rata-rata device yang seperti ini produksi lama, kemudian baru dipakai, baru diaktifasi, itu otomatis kan baterainya sebenarnya tetap bekerja ya. Elektronik itu walaupun kondisi mati, baterainya itu tetap berjalan. Nah, terkadang atau rata-rata yang sering terjadi itu baru beberapa bulan dipakai, siklusnya masih kecil pun kapasitas persentasenya di sini sudah turun. Itu tidak jadi masalah ya. Jadi jangan dikhawatirkan, jangan terlalu berpatokan sama itu. Kemudian ini untuk layarnya dia 6,1 inch Super Retina XDR OLED. Sayangnya masih 60 Hz ya. Untuk base model di iPhone 16 ini masih 60 Hz. Cuma 60 Hz di iPhone 16 sama 60 Hz di iPhone 11 ya itu pasti berbeda. Dan dia sudah ceramic shield yang generasi pertama. Untuk kameranya sendiri yang kamera utama 48 megapiksel, terus ultra wide nya 12 megapiksel. Ini udah support makro dan fotografi mode yang tidak ada di iPhone 15 ya. Untuk kamera depan masih sama 12 megapiksel, true depth yang bisa merekam video 4K. Nah, ini untuk kamera belakang. Mungkin untuk review detailnya nanti aku buatin video terpisah, bagaimana kameranya, bagaimana performanya, untuk gaming bisa seperti apa, kuat apa enggak, nanti aku buatin di video terpisah. Ini untuk layarnya maksimal bisa 2000 nits, diklaim paling rendah 1 nits, tapi belum always on display ya, kayak iPhone 17 dia belum always on display. Dynamic Island, ini dynamic islandnya. Kemudian untuk baterainya, untuk kapasitas baterainya ini 3500an mAh. Itu yang diklaim sama Apple untuk video playbacknya bisa 22 jam. Nah, dia sudah support MagSafe juga di sini, bisa up to 25 watt, tapi itu pakai adaptor yang mungkin 30 watt. Wireless key-nya 7,5 watt, pengecasan 0 sampai 50% pakai kabel itu 30 menit. Wifi-nya ini ada antena, wifi-nya udah wifi 7. Beginilah iPhone 16. Dan ini action button-nya. Kemarin aku setting untuk berfungsi sebagai silent button di iPhone sebelumnya. Jadi tinggal pencet aja, tidak ada lagi ceklik-ceklikan ya. Lalu kenapa di sini memilih iPhone 16? Jadi iPhone 16 ini yang bakal menggantikan iPhone 11 ini ya. iPhone 11 yang sudah aku review kemarin. Yang belum nonton nanti videonya ada di atas. Kemarin pertimbangannya itu ada iPhone 15, 16, 16e, dan 17. Kenapa akhirnya milih di 16? Karena di tengah-tengah dan fiturnya serta spesifikasinya sudah mendekati 17 ya. Kalau iPhone 15 prosesornya masih A16, RAM-nya masih 6GB. Kalau 16e kameranya cuma 1, terus masih pakai notch, belum ada dynamic island. Kalau iPhone 17 kemarin kemahalan gitu, walaupun dia 256 120 Hz dan A19, kamera juga 4848,
kamera depan 18 megapiksel juga, cuma budgetnya terlalu tinggi, dan penggunaan ini juga cuma buat daily aja. Sebenarnya iPhone 11 ini masih lancar-lancar aja, hanya saja kan support dari Apple-nya hanya berlangsung sekitar ya mungkin 1 tahun lagi, masih lancar-lancar aja. Worth it enggak sih upgrade dari iPhone 11 ke 16? Itu sangat worth it banget ya, 5 generasi, sangat worth it banget. Yang mana iPhone 11 dirilis 2019, iPhone 16 dirilis 2024, itu bedanya 5 tahun, dan prosesornya juga berbeda 5 generasi. iPhone 11 masih pakai A13 Bionic, ukurannya masih 7 nanometer, sedangkan iPhone 16 sudah memakai A18 dengan ukuran 3 nanometer. RAM-nya juga udah 2 kali lipat, yang iPhone 14 ini 4 GB, iPhone 16 8 GB gitu ya. Sangat worth it, apalagi harga second iPhone 11 dijual masih bisa sekitar 4 jutaan. Nah, itu akan menutup sedikit dari biaya pembelian iPhone 16. Kalau kemarin aku pakai perhitungan seperti ini ya. Aku pakai perhitungan, aku dapat unitnya 12 juta, anggaplah 12.600.000. Seandainya aku jual iPhone 11 ini laku 4.500.000, berarti yang aku keluarin hanya 8.100.000. 8.100.000 ini untuk pemakaian sekitar 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun lah. 365 hari dikali 5 tahun 1825, 8.100.000 dibagi 1825, ketemunya aku mengeluarkan uang 4.400 per hari untuk menggunakan iPhone ini. Jadi kemarin targetnya jangan sampai per hari mengeluarkan lebih dari 5.000. Nah, itu untuk perhitungan itu kembali lagi ke teman-teman seperti apa. Untuk aksesoris ini kemarin aku ada beli casing 2. Ini murah ya casingnya, harganya 30-40 ribu aja. Nanti link pembeliannya untuk iPhone, casing, sama tempered glass nanti aku cantumin. Yang ini MagSafe, yang ini non MagSafe. Walaupun murah, sengaja aku beli yang murah karena ini nggak ada logo Apple-nya juga. Lebih suka yang nggak ada logo Apple-nya. Nah, ini udah ada tempat untuk kamera kontrolnya, dalamnya sudah glue-through, aman buat casing, dan ini juga lebih tinggi ya daripada layarnya, jadi melindungi layar. Dia lebih tinggi dari layar, walaupun finishingnya tidak serapi yang original kalau kita beli di iBox atau di Gmap ya. Kamera juga dia lebih tinggi dari kamera, jadi posisi begini aman, posisi begini juga aman. Untuk tempered glass aku dari dulu selalu pakai merek Hikaru ya, dari Indoscreen. Cuma untuk yang Hikaru ini kayaknya udah diganti sama ini ya, Crystal Pro, sama-sama dari Indoscreen. Ini kemarin aku beli 2, yang Hikaru sama yang Crystal. Dari zaman iPhone 7 aku pakainya Hikaru, sudah terbukti aman dari goresan. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti untuk link pembelian aku cantumin di video ya, iPhone-nya sama aksesorisnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau
nanti ketika review aku harus review seperti apa. Nah, nanti aku buatin videonya supaya menjawab keluh kesah teman-teman yang masih ragu untuk membeli iPhone 16 di tahun 2026. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.